Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 14 Maret 2024. Salam sehat untuk kita selalu. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47. Yuk kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kalau kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Panjang bacaannya. Ketika mempersiapkan homili, saya tuh selalu bertanya dalam diri, sabda Tuhan ini hendak bicara apa untuk saya? Maka homili yang saya ulas bukan seperti pengajaran Alkitabiah ataupun kuliah teologi, namun merupakan sebuah cermin dan petunjuk arah untuk hidup saya. Melalui refleksi ini, saya ingin mengajak umat Allah, para sahabat setia Goworis sekalian, untuk merefleksikan hidup melalui terang firman Tuhan. Maka saya punya tagline, "My homily is my whole life." Apa yang saya baca dan saya renungkan, inilah yang mau saya upayakan untuk saya hidupi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pewartaan bukan hanya sekedar ngomong atau sekedar bicara.
Pewartaan yang hidup adalah apa yang diwartakan sungguh dibuat dalam keseharian hidup. Dalam firman hari ini Yesus bersaksi bahwa ia diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Kesaksian Yesus bukan sekedar ngomong, bukan sekedar bicara, namun sungguh ia tunaikan. Bapa yang merancangkan karya keselamatan dan melalui Yesus keselamatan itu sungguh nyata bagi kita. Yesus wafat. Ia memberi makan orang banyak. Dan dengan darahnya ia telah menebus kita. Saya kira inilah pewartaan sejati. Pewartaan yang sungguh hidup. Yakni apa yang diajarkan sungguh dipraktikkan dalam keseharian. Namun kesaksian dan pewartaan Yesus tidak diterima oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oleh mereka yang tidak percaya. Mereka hanya berpikir sempit, picik, dan memonopoli kebenaran hanya selalu menjadi milik mereka. Hingga akhirnya ya, kebenaran yang disampaikan oleh Yesus tidak pernah masuk dan mereka tidak pernah membuka hati untuk menerima pewartaan Yesus yang justru pewartaannya adalah pewartaan yang hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus menjadi hidup dalam diri kita ketika kita mau membuka hati untuk percaya kepadanya. Maka pertanyaan permenungan untuk kita, sudahkah kita percaya dan menghidupi sabda Tuhan dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.